Untuk bisa menggunakan toilet besar yang mudah dan tahan lama, para pengrajin di bengkel kecil ini memutuskan membuatnya sendiri. Hanya dengan teknik cetakan sentrifugal sederhana, mereka ternyata mampu membentuk toilet berukuran raksasa. Di depan kita ini adalah drum industri sentrifugal yang berfungsi sebagai cetakan penentu ukuran toilet. Karena suhu drum akan memengaruhi hasil cetakan, maka bagian dalam dinding harus dipanaskan terlebih dahulu untuk menghindari perbedaan suhu yang bisa menurunkan temperatur besi cair. Setelah suhu drum sesuai, kemungkinan besi cair masih akan lengket. Untuk memudahkan pelepasan cetakan nanti, dinding dalam drum dilapisi zat penguat agar toilet bisa terpisah dengan baik dan tidak lengket. Setelah lapisan di bagian penutup drum kering, saat-saat juga ditutup dengan lumpur, lalu diperkuat menggunakan baut agar besi cair tidak meluber keluar. Demi menghemat biaya produksi, bengkel ini memanfaatkan baja bekas yang seperti biasa didapatkan dari pengepul besi tua Madura sebagai bahan utama. Potongan baja dimasukkan ke tungku, lalu dinyalakan dengan oli bekas yang dialirkan melalui pipa. Dengan bantuan mesin bawah besar, suhu tungku meningkat drastis hingga mampu melelehkan semua besi tua. Begitu cair, besi dituang ke dalam ember cetakan untuk dibagi-bagi. Suhu sekitar tungku sangat tinggi, tapi para pekerja tetap santai tanpa pelindung. Cukup sandal jepit dan muka nekat. Saat besi cair masuk di dalam ember, tiba-tiba ada yang tumpah ke tanah. Seketika mereka loncat-loncat menghindarinya. Kalau salah injak bukan keluar dari permainan, tapi keluar dari dunia. Untuk mencegah besi cair cepat dingin, mereka buru-buru menuangkannya ke dalam drum sentrifugal. Karena volume besi yang besar, pengecoran dilakukan 2 kali agar besi bisa merata di kedua sisi drum. Saat drum diputar makin cepat, besi cair dari kedua ujung dituangkan secara bersamaan. Hal ini mencegah penumpukan besi pada satu sisi akibat perbedaan aliran. Disinilah momen menegangkan terjadi, karena pekerja magang itu terlalu semangat menuangkan besi cair ke drum yang sedang berputar. Percikan besi panas pun langsung berhamburan dan membuat mandor sangat parah, karena sedikit saja lengah bisa-bisa pindah arah. Setelah keadaan kembali terkendali, proses pengecoran pun dilanjutkan dengan hati-hati. Tebal tipisnya toilet ditentukan oleh jumlah besi cair yang dituangkan. Jika volumenya kurang, pekerja akan segera menambah tuangan keluar. Proses ini dilanjutkan dengan memutar drum selama setengah jam agar udara dan pasir bisa keluar. Sementara besi mulai mendingin hingga berwarna merah tua, tanda toilet sudah terbentuk. Namun, lepasan dari cetakan tak mungkin dilakukan hanya dengan tenaga manusia. Mereka menggunakan traktor pertanian dan rantai kato untuk menarik keluar toilet dari dalam drum. Setelah didinginkan semalaman, kedua ujung toilet dipanaskan dengan alat pembakar. Prinsip pemuaian dan pirusan logam membuat lubang dalam toilet sedikit melar, sehingga poles utama bisa terpasang dengan rapat. Akhirnya, toilet hasil coran sentrifugal dari besi bekas pun selesai dibuat dan siap digunakan untuk menggiring para pejabat yang hobinya giring anggaran.